Yo, apa kabar Sobat Baka? Kembali lagi di channel teori mantap-mantap seputar dunia One Piece, Nakama Baka. Di segmen Cocok Logi kali ini, kami akan membahas apakah senjata kuno terakhir yaitu Uranus yang sampai saat ini menjadi satu-satunya senjata kuno dari zaman kekosongan yang belum pernah diketahui keberadaan dan bentuknya berada di Wano Kuni. Tapi sebelum kita memulai pembahasannya, ada baiknya kalian subscribe channel kita dan juga klik loncengnya supaya kalian gak ketinggalan teori-teori yang paling gokil. Oke, gak perlu lama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Masih ingat dengan informasi yang diberikan Oda Sensei di chapter terakhir yaitu chapter 985? Ya, di chapter tersebut, Kaido mengungkapkan rencana utamanya dalam beraliansi dengan Big Mom yaitu untuk mendapatkan senjata kuno, memicu peperangan besar, dan mendapatkan One Piece tentunya. Gokil ya guys ambisinya. Dan bayangin aja, aliansi Kaido dan Big Mom ini mungkin menjadi aliansi dengan bounty terbesar yang pernah diperlihatkan Oda Sensei selama ini. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Seperti yang kita ketahui, saat ini sudah terdapat dua informasi yang diberikan dari Poneglyph mengenai keberadaan tiga senjata kuno, yaitu Pluton, Poseidon, dan yang terakhir adalah Uranus yang dapat menghancurkan dunia. Pertama, pada Ark Alabasta dulu, kita diberikan informasi mengenai senjata kuno Pluton melalui Poneglyph yang disembunyikan oleh keluarga kerajaan Nefertari di bawah tanah. Nico Robin sebenarnya mengetahui bahwa Poneglyph yang terdapat di Alabasta merupakan Poneglyph yang berisi informasi mengenai Pluton. Namun, untuk alasan yang tidak diketahui, ia berbohong kepada Crocodile supaya senjata kuno Pluton tidak jatuh ke tangannya. Hal ini dikonfirmasi kembali oleh Raja Alabasta, yaitu Nefertari Cobra, yang pada saat itu berada di tempat di mana Crocodile dan Nico Robin menemukan Poneglyph-nya. Beliau mengatakan bahwa isi Poneglyph-nya adalah informasi senjata Pluton dan lokasi di mana Pluton berada. Menariknya, saat bajak laut topi jerami berada di Water 7, misteri senjata kuno Pluton ini mulai terkuak dengan diperlihatkannya informasi mengenai blueprint atau rancangan senjata Pluton yang ternyata dipegang oleh tukang kayu legendaris Tom, si manusia ikan, dan diturunkan ke generasi kedua muridnya saat itu yaitu Franky, Aniki, dan juga Iceberg. Uniknya, Pluton merupakan senjata berupa objek yang berbentuk kapal berukuran masif dan memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan dunia dan ternyata dapat dibuat oleh manusia. Franky Aniki yang merupakan pemegang terakhir blueprint dari Pluton pun akhirnya membakar blueprint tersebut sehingga tidak dapat dibuat kembali oleh manusia karena kekuatannya yang amat sangat berbahaya apabila dipegang oleh orang yang salah. Senjata kuno selanjutnya adalah Poseidon. Nico Robin pertama kali mendapatkan informasi mengenai Poseidon saat berada di Pulau Langit dan tepatnya di reruntuhan kota emas Shandora. Informasi ini didapatkan setelah membaca Poneglyph yang berada di reruntuhan tersebut. Saat bajak laut topi jerami berhasil mencapai pulau manusia ikan, di situ Nico Robin langsung memberikan kesimpulan bahwa Princess Shirahoshi adalah perwujudan dari Poseidon, dan dari sini juga diketahui jika senjata kuno Poseidon adalah makhluk hidup. Kekuatan utama Poseidon ini adalah ia dapat memanggil para Sea Kings dan memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu. Bayangin aja, Sea Kings ini ukurannya sangat besar dan masif dan jumlahnya yang sangat banyak pula, dan mereka dengan mudahnya bisa saja menghancurkan pulau atau mengacak-acak lautan di Grand Line. Jika kita melihat pola keberadaan Poneglyph yang terdapat di wilayah-wilayah yang memiliki latar belakang dengan sejarah masa lalu yang hilang, seperti Alabasta sebagai salah satu dari 20 kerajaan yang mengalahkan kerajaan kuno, dan Shandora yang merupakan dinasti atau kerajaan yang jatuh oleh musuh pada masa abad kosong yang kemungkinan besar adalah pemerintah dunia. Wano yang disebut Oda sebagai bagian dari akhir cerita pun syarat akan sejarah masa lalu. Hal ini diperkuat oleh keterangan Koshiki Oden bahwa selama ini Wano menutup diri karena ingin berlindung dari musuh masa lalu yang mungkin adalah pemerintah dunia. Selain itu, Poneglyph juga diciptakan oleh klan Kozuki di Wano dan hanya mereka yang mampu membuat dan memahami arti dari tulisan dengan menggunakan huruf kuno.
Pada chapter 934, Brook memberikan informasi bahwa saat ia menggunakan mode hantunya untuk mencari informasi, ia tidak sengaja menemukan poneglyph di bawah istana Orochi. Poneglyph tersebut dijaga oleh boneka Jepang yang sepertinya memiliki kekuatan khusus sehingga dipercaya untuk menjaga poneglyph tersebut. Jika kita kaitkan dengan pola yang telah disebutkan sebelumnya, sepertinya poneglyph yang ditemukan oleh Brook adalah poneglyph yang memiliki informasi mengenai senjata kuno terakhir, yaitu Uranus dan juga letaknya. Menurut hipotesa kami, sepertinya Uranus memang berada di Wano, karena negara ini memiliki teknologi dan juga bahan baku material yang cukup mutakhir untuk skala negeri yang tertutup dengan dunia luar. Hal ini diperkuat bahwa material yang digunakan oleh klan Kozuki untuk membuat poneglyph tidak dapat dihancurkan oleh apapun, sehingga pemerintah dunia pun tidak dapat menghancurkannya untuk menghilangkan bukti sejarah yang hilang. Di Wano ini pula, kita diperlihatkan senjata mutakhir, yaitu Denden Mushi Smile yang merupakan bentuk mini dari Denden Mushi pada umumnya. Dan yang terakhir adalah pengelolaan wujud dari batu laut yang bisa dibentuk menjadi berbagai macam senjata. Salah satunya adalah paku yang dijadikan peluru untuk melemahkan pemilik kekuatan buah iblis. Selain itu, sesuai dengan pernyataan Kaido bahwa Wano merupakan benteng alami yang sulit dipenetrasi dari luar, membuat keberadaan Wano menjadi tempat yang aman untuk menyimpan Uranus. Kozuki Oden pun mengisyaratkan untuk membuka negeri Wano apabila waktunya sudah tepat. Dan waktu tersebut adalah pada saat seseorang berhasil mendapatkan One Piece. Makin kesini makin banyak sejarah yang terungkap guys. Dan sepertinya dengan cerita pada chapter terakhir di mana Kaido juga mengincar senjata kuno, benar-benar mempercepat alur cerita seperti yang Oda Sensei janjikan. Gimana menurut kalian Sobat Baka? Berikan komentar atas segmen Cocok Logi kali ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Arigato gozaimasu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Nakama Baka.